Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Apa yang dimaksud dengan garis? Sekarang kalian perhatikan ada beberapa kumpulan titik-titik. Pada gambar pertama, ada kumpulan titik yang memiliki renggang agak lebar. Gambar kedua, renggangnya semakin sempit. Gambar ketiga memiliki renggang yang semakin sempit dan akhirnya berbentuk seperti garis. Nah, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Macam-macam garis. Yang pertama adalah ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, tanda lingkaran ini berarti titik. Hanya memiliki panjang dari titik A ke titik B. Ini dinamakan dengan ruas garis. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh sebuah titik, sedangkan ujung lainnya memiliki suatu arah yang tak terhingga. Jadi, untuk huruf A ini adalah titik, tanda lingkaran ini adalah titik. Dan untuk huruf B, ini adalah ujung yang tak terhingga karena memiliki tanda panah dengan tanda-tanda panah. Yang ketiga adalah garis lurus, yaitu adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Apabila titik memiliki tanda seperti anak panah, maka titik ini tidak memiliki ujung. Selanjutnya adalah garis horizontal atau garis mendatar. Yang kelima adalah garis vertikal atau garis yang tegak. Garis sejajar. Garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan, walaupun kedua garis diperpanjang hingga tak terhingga. Memiliki simbol ini. Contohnya seperti berikut. Garis K dan garis L ini adalah sejajar. Ditulis K sejajar dengan garis L. Untuk gambar kedua, ini dinamakan garis tidak sejajar. Karena apabila ditarik garis, akan ada pertemuan antara kedua titik seperti gambar berikut. Yang gambar ketiga, garis M dan garis N ini juga garis sejajar. Berpotongan adalah dua garis yang terletak pada bidang dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, seperti ini ada garis G dan garis H. Berpotongan pada titik P. Yang kedua adalah garis G dan H lagi, berpotongan pada titik A. Pertemuan antara dua garis pada satu bidang. Sama halnya dengan garis F dan G, adanya pertemuan antara dua garis pada satu bidang yang ditulis dengan titik H. Berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat, disimbolkan dengan tanda berikut. Nah, seperti contoh berikut, garis M dan garis N berpotongan tegak lurus, yaitu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku pada titik O. Ditulis dengan M, tegak lurus dengan N.
Selanjutnya adalah berhimpitan. Dua garis yang memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Jadi garis yang saling berhimpitan terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Contohnya sebagai berikut: garis H dan garis G. Ini adalah dua garis yang saling berhimpitan. Gambar kedua adalah garis A dan garis B yang saling berhimpitan. Gambar ketiga adalah garis M dan N yang berhimpitan. Jadi garis berhimpitan adalah dua garis. Nah, dua garis yang memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Jadi dari garis N dan M, apabila ditarik ke bawah salah satu garis, nah ini adalah membentuk dua garis, yaitu garis M dan garis N. Apabila berhimpitan, yaitu dua garis yang saling menempel atau terlihat menjadi satu garis saja. Bersilangan. Dua garis bersilangan jika kedua garis terletak pada bidang yang berbeda dan kedua garis tidak sejajar dan tidak berpotongan. Kedua garis bersilangan hanya terdapat pada bangun ruang atau 3 dimensi. Contohnya sebagai berikut: dua garis dikatakan bersilangan, yaitu dua garis yang saling bersilang antara garis A dan B dengan garis E dan H. Ini adalah garis yang bersilangan. Yang kedua adalah garis A dan B dengan garis G dan C. Contoh ketiga adalah garis A dan B dengan garis E dan D. Jadi bersilangan adalah dua garis yang terletak pada bidang yang berbeda dan kedua garis tidak sejajar dan tidak berpotongan. Selanjutnya adalah hubungan sudut pada dua garis sejajar. Terdapat dua garis yang saling berpotongan dan tegak lurus dan sejajar. Untuk garis ini kita beri huruf A, garis A, garis B, garis C. Nah, untuk garis A dan B ini adalah sejajar. Untuk garis B dan C itu adalah berpotongan. Sama halnya dengan garis A dan C adalah garis yang berpotongan. Sekarang sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap pada garis sejajar memiliki besar sudut yang sama besar, yaitu O1 dengan P1. Ini adalah dua sudut yang sehadap. Sama halnya dengan O2 dengan P2. Kemudian O3 dengan P3. Yang terakhir O4 dengan P4. Ini adalah garis yang sehadap. Selanjutnya adalah dua sudut-sudut yang berseberangan, yaitu sudut yang berseberangan adalah O2 dengan P2. Jadi dibatasi oleh garis tetapi pada satu garis yang sejajar, yaitu O2 dengan P4. Ini adalah sudut yang berseberangan. Dan
O1 dengan P3. Yang ketiga adalah sudut-sudut luar berseberangan, yaitu O3 dengan P1 dan O4 dengan P2. Ini adalah sudut di luar berseberangan. Jadi di sisi kiri garis A dan di sisi kanan garis B ini adalah sudut-sudut berseberangan. Selanjutnya adalah sudut-sudut bertolak belakang. O1 dengan O3 ini adalah sudut yang bertolak belakang. O2 dengan O4 ini adalah sudut-sudut yang bertolak belakang. P1 dengan P3, P2 bertolak belakang dengan P4. Selanjutnya adalah sudut-sudut dalam sepihak sama dengan 180 derajat. Apabila kedua sudut ini dijumlah, maka hasilnya adalah 180 derajat, yaitu O1 dengan P4. Apabila O1 dan P4 ini dijumlahkan, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Dan O2 dengan P3. Apabila sudut O2 dijumlah dengan sudut P3, maka hasilnya adalah 180 derajat. Yang terakhir adalah sudut-sudut luar sepihak sama dengan 180 derajat, yaitu O4 dengan P1, yaitu di sisi kiri garis A, di sisi kanan garis B, maka ini adalah sudut-sudut luar sepihak. Jadi sisi kiri garis A yaitu adalah O4 dan O3, sisi kanan garis B ada P1 dan P2. Apabila O4 dan P1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Dan O3 dijumlahkan dengan P2, maka hasilnya adalah 180 derajat. Yang dapat Ibu sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.